teman-teman, sungguh besar kasih setia Tuhan untuk kita semua. Dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian, Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan napas kehidupan yang Engkau berikan. Sekarang kami ingin mengikuti devotion pagi ini. Kiranya Tuhan membimbing kami supaya kami dapat fokus dan mempersiapkan hati kami dalam mengikuti devotion. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. In English, 1 Peter 2 verse 21. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong turunkan Roh Kudus-Mu di hati kami masing-masing, agar kami fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing dan mengajari kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini
tertulis di dalam Matius 26, dilanjutkan dengan Markus 14, dilanjutkan dengan Lukas 22, dan Yohanes 13, dengan tema perjamuan terakhir. Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Anak-anak, perayaan Paskah semakin dekat. Yesus dan ke-12 muridnya naik ke lantai atas sebuah rumah di Yerusalem untuk bersama-sama menyantap jamuan Paskah. Biasanya, Paskah adalah saat untuk bergembira, berpesta, dan tertawa. Saat itu, orang-orang mengenang bagaimana Allah membebaskan umatnya orang Israel dari Mesir. Tetapi pada malam itu, murid-murid Yesus duduk dengan tenang di sekitar Dia. Yesus di tengah-tengah dan murid-muridnya di sebelah kiri kanannya. Yesus tampak serius dan murung. Saat malam hari, lampu-lampu telah dinyalakan. Tiba-tiba Yesus berkata, Aku berkata yang sesungguhnya. Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku. Salah satu dari kita? Siapa? Murid-muridnya saling berpandangan. Mereka bingung karena tidak tahu siapa yang dimaksud. Di antara para murid, salah satu yang dikasihi Yesus duduk di sebelah Yesus. Simon Petrus mengisyaratkan padanya. Tanya dia siapa yang dimaksudkannya. Maka murid itu mendekatkan dirinya kepada Yesus. Siapa orang itu? Orang yang akan kuberikan roti yang dicelup ke mangkuk. Dialah orangnya. Maka Yesus mengambil sepotong roti, mencelupkannya, dan memberinya pada Yudas, putra dari Simon Iskariot. Segera setelah Yudas menerima roti, setan masuk dalam dirinya. Cepatlah. Lakukanlah tugasmu. Tidak seorang pun yang duduk di situ mengerti mengapa Yesus berkata begitu kepadanya. Karena Yudas bertanggung jawab memegang uang kas, beberapa murid mengira Yesus menyuruhnya pergi untuk membeli kebutuhan hari raya atau memberi sesuatu kepada orang miskin. "Tentu saja, bukan aku, Tuhan," kata Petrus sambil membayangkan seandainya itu benar terjadi. "Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Aku juga tidak akan. Juga bukan aku. Tak akan pernah." Mereka semua menyanggah termasuk Yudas. Yesus berbisik, "Seperti yang kamu katakan. Yudas, pergilah dan lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Lekas lakukan." Lanjut Yesus. Yudas segera meninggalkan ruangan itu. Tidak seorang pun di antara para murid menyadari apa yang sedang terjadi. "Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Tak akan pernah. Aku pun rela mati bersamamu." "Petrus," sahut Yesus, "sebelum ayam berkokok besok pagi, 3 kali kamu akan menyangkal bahwa kamu tidak mengenal aku." Petrus menatap Yesus, menggelengkan kepala karena bingung. Bagaimana mungkin ia, Petrus, si batu karang, melakukan hal semacam itu? Padahal ia salah satu sahabat Yesus yang paling dekat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku sangat rindu
makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tindakan Yesus itu membuat semua mata murid tertuju kepadanya. Yesus tampaknya merasakan kepedihan dan kehancuran dirinya sendiri. Seolah-olah kesedihan yang besar sedang mengoyak hatinya. Inilah Yesus memberikan potongan-potongan roti itu kepada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang akan diserahkan kepada kamu. Tubuhnya, seseorang murid berbisik, sulit untuk dimengerti. Di dunia ini, ia tidak akan makan Paskah lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi dalam kerajaannya yang akan datang, akan dikumpulkannya segala orang percaya dari segala bangsa. Disitulah akan disediakannya perjamuan Paskah yang sempurna. Dia sendirilah yang akan menjadi tuan rumah sekaligus sebagai domba Paskah di sana. Segala sesuatu akan sempurna di sana. Kemudian Yesus mengambil piala berisi anggur. Inilah darahku yang akan dicurahkan kepada banyak orang demi pengampunan dosa. Kamu semua harus meminumnya. Mereka mengambil piala itu dan minum seorang demi seorang. Saat itu, Yesus menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan telah membuat suatu perjanjian baru dengan manusia. Tuhan berjanji untuk mengampuni dosa dan menunjukkan cintanya kepada dunia. Kemudian mereka bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian. Setelah itu mereka berdiri dan meninggalkan rumah itu menuju ke Bukit Zaitun. Anak-anak, Yesus mati karena menanggung dosa manusia. Ia rela menanggung pengkhianatan dan menderita demi menyucikan kita dari dosa. Oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib itulah keselamatan diterima setiap orang yang percaya. Marilah kita kembali bertekad untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya menjadi alat anugerah-Nya buat orang-orang di sekeliling kita yang masih berada dalam belenggu dosa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan cinta kasih-Mu dan anugerah-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami masih bisa mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan ajari kami Tuhan agar kami menjadi anak-anak pelaku firman sesuai dengan yang Bapa kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu dan anugerah-Mu. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau rela mati di kayu salib hanya untuk menebus kami dari dosa, hanya untuk menyelamatkan kami.
Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah yang sanggup memulihkan segala keadaan kami. Ajar kami Tuhan, agar kami selalu percaya dalam segala hal hanya kepadamu. Semua kegiatan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.